Hai rekan-rekan guru semua, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Rekan-rekan guru, sebelum saya menceritakan bagaimana cara saya mengajar di masa pandemi ini, saya mau bertanya dulu nih. Pernah terbayang nggak sih sebelumnya ketika pertama kali mendengar bahwa sekolah akan dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh? Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Saudara, tahun ajaran baru sekolah segera dimulai pada Juli 2020 bulan depan. Namun di tengah pandemi ini, mayoritas sekolah di Indonesia masih harus menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Sedangkan sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan menerapkan metode belajar tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Bagaimana? Tidak pernah terbayangkan kan sebelumnya bahwa sekolah akan melaksanakan PJJ? Sama, saya pun juga demikian. Tapi kira-kira sudah berapa lama sih kita menjalankan PJJ ini rekan-rekan guru? Kalau yang saya ingat nih, kira-kira kita sudah hampir 10 bulan loh melaksanakan PJJ. Nah, berikut cerita saya menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Mengajar di jenjang SMK Multimedia tentu tidaklah mudah. Terlebih, kita sebagai guru, khususnya saya, harus melek teknologi. Banyak tantangan yang saya hadapi selama proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Yang paling mendasar adalah ketika dalam penyampaian materi. Karena materi yang saya berikan kepada siswa, kurang lebih 70% itu adalah praktik. Sebagai contoh, saya akan memberikan materi tentang pengambilan gambar, video. Nah, kalau di kelas tatap muka, saya memberikan contoh bagaimana cara menggunakan kamera dan alatnya secara langsung. Sehingga siswa itu dapat lebih memahami bagaimana cara menggunakan alat ketika dicontohkan sama gurunya. Jadi ketika ada yang siswa belum paham, saya akan mengulanginya lagi sampai siswa tersebut benar-benar paham. Berbeda dengan kelas online atau pembelajaran jarak jauh. Saya dituntut harus memberikan materi, kemudian memberikan video, supaya siswa dapat mempelajarinya dari video yang saya buat. Hai, selamat pagi semua. Bagaimana? Materinya sudah kamu baca belum? Pasti dari beberapa kamu ada yang bilang belum, Pak. Baru setengah. Ya, jangan ya. Bapak harap ketika Bapak sudah melakukan video konfirmasi ini, tentunya kamu sudah membaca, mungkin agak sedikit mengerti apa yang dibicarakan. Tapi kalau mungkin belum mengerti, nah ini gunanya Bapak melakukan video konfirmasi. Good morning, how are you? Are you ready for study? Today we will learning about photography, so please look carefully. Please refer to the following video well. Thank you. Sehingga nanti pada saat pertemuan online, ketika siswa belum paham, bisa ditanyakan pada pertemuan tersebut. Tantangan selanjutnya, mungkin rekan-rekan guru pun juga merasakan, yaitu adalah komunikasi. Sebagai contoh, ketika saya meminta siswa untuk menyalakan video pada saat meeting online, ada saja siswa yang tidak melakukannya dengan alasan jaringan yang kurang maksimal atau kuotanya terbatas.
mengatasi tantangan yang ada, akhirnya saya mencari ide nih, bagaimana agar PJJ ini dapat berjalan dengan maksimal. Dan siswa-siswi saya dapat mengerti apa yang saya ajarkan. Berikut cuplikan saat saya mempersiapkan dan menyampaikan bahan ajar beserta keseruan lainnya. Disimak ya. Oke, ini punyanya Edward. Edward, jelasin dulu konsepnya seperti apa, Wak? Oke Pak, ini konsepnya kayak zaman pas Belanda gitu kali. Iya Pak ya. Kayak kan kalau zaman Belanda kan lampunya masih begitu Pak. Temanya black and white jadi pas. Ya, pergerakan kamera. Gitu. Jadi kameranya yang bergerak. Nah, teknik pertama kita akan mulai dengan yang namanya pan atau panning. Dan di video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya untuk menilai cara mengajar salah satu guru di mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, yaitu Pak Matius Octavian atau bisa dipanggil Pak Mets. Menurut saya cara mengajar Pak Mets itu cukup baik karena materi yang disampaikan itu dapat disampaikan Pak Mets dengan baik sehingga murid-murid mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Kadang juga Pak Mets mengajak murid-muridnya untuk bercanda tawa sehingga menciptakan suasana tidak terlalu tegang, jadi murid-muridnya merasakan rasa santai tapi serius. Lalu Pak Mets juga kadang membuat video konfirmasi dan di video itu berisikan rekapan ulang tentang materi yang sedang dibahas, sehingga jika murid-murid lupa atau rasa bingung, murid-murid dapat menonton video itu sehingga dapat mengingatnya kembali. Saya soal belajar audio video dengan Pak Mets itu benar-benar gampang banget dimengerti karena selain membuat PowerPoint, Pak Mets juga membuat video tutorialnya. Jadi dia juga sambil menjelaskan maksud presentasi itu di dalam videonya. Kemudian bukan hanya video, dia juga sempat-sempatnya mengajar secara langsung melalui pembelajaran online di Zoom. Lalu untuk kalau misalnya kita masih ketinggalan pelajarannya, videonya kita bisa lihat di YouTube-nya dia. Jadi Pak Mets bikin video, kemudian bikin YouTube, berinovatif sekali. Itu tadi inovasi atau kreativitas yang saya lakukan di masa PJJ di era pandemi ini. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru untuk terus semangat dalam masa PJJ ini. Sehat-sehat selalu ya rekan-rekan guru semua. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Salam sehat selalu.